Yes, gue tahu kalian udah mulai bosan ngeliatin gue pakai outer putih ini. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Pemerintahan Jepang akhirnya memperingati keras Sora 2 alias OpenAI, yaitu aplikasi yang bisa mengenerate video suka-suka lo dan udah kualitasnya bagus banget dan isinya banyak banget yang anime Jepang. Ya anime Jepang itu kan redundant ya. Animation Jepang. Animation dibaca di Jepang jadi anime. Ya tapi kalian ngerti lah maksud gue. Jadi itu kayak Jepang ngobrol ke OpenAI. Kochira wa mitaimasu yo. Sono okanai o suzeru beki de wa arimasen. Kekka wa anata ni totte konomashi kunai mono ni naru desho. Artinya apa Bang Beji? Nggak tahu. Nggak sih, gue tahu. Cuman gue nggak mau kasih tahu. Komen di bawah kalau kalian tahu terjemahannya. Ayo. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama OpenAI versus pemerintahan Jepang? Apakah kalian jadi tidak bisa bikin anime ya, so-called anime? Bikin lagi nggak bikin generate ya melalui Sora 2 gara-gara Jepang udah marahin Sora AI 2? Japan government calls on Sora 2 maker OpenAI to refrain from copyright infringement, says characters from manga and anime are irreplaceable treasure that Japan boasts to the world. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sora AI itu udah upgrade jadi Sora AI 2, yang dimana mereka itu berfokus menjadi kayak semacam TikTok brainrot AI generator yang bener-bener menurut gue kualitasnya makin berbahaya. Ya walaupun masih kelengki dan parah, tapi bener-bener jadi kayak bayangin TikTok tapi isinya video-video AI brainrot generator dan bocil-bocil scrolling pasti bakal happy banget. Video-video itu kayak gini. Good dream. Championship point for Rohan. I want to thank the haters for Finally, a really good range. Download the Sora app. We'll tell you how soon. Cool. Yang dimana ya mesti kita akui secara kualitas sudah semakin sulit dibedakan apakah itu AI, apa itu bukan, apa itu AI, apa itu bukan, gua AI apa bukan, lu AI apa bukan. Nah masalahnya mereka makin canggih, mereka makin keluar batas. Kalau kalian selama ini bener-bener apa-apa generate mulu, pasti kalian sadar. Karena gue sendiri nyobain udah nggak bisa. Kalau kalian coba untuk generate beberapa hal di let's say Microsoft Copilot atau di beberapa AI lain, misalnya mau dibikinin ala Disney, ala apa gitu, sebutlah nama IP atau nama studio gitu ya, itu langsung nggak bisa gitu, karena itu copyright infringement. Walaupun masih diakalin dan masih ada lolos-lolosnya ya, tapi di OpenAI Sora 2 ini tuh kayak dibebasin gitu aja gitu, sehingga baru-baru ini makin rame video-video anime buatan, gue nggak mau bilang buatan, generate dari AI yang bener-bener mirip banget, yang bener-bener kelihatan ini mah ngambil nyomot dari animenya terus kayak dimanfaatin banget gitu loh, bener-bener diplek-ketiplek, dipindah-pindahin dikit dan di apa ya, geser-geser dikit gitu loh. Clearly, I won't break again. Sumpah ya, itu jauh lebih bagus OPM season 3. Seriusan, gue gak bohong, gue gak glazing. Tapi kok dibandingin ya, masih jauh lebih bagus OPM season 3 men. Disitulah banyak orang, ya banyak yang happy lah, bilang bahwa ini kemajuan AI, inilah AI next level, inilah lu pada gak perlu lagi nungguin anime lama-lama, lu pada tinggal generate anime lu, pret, bodoh amat kata gue mah. Gue gak tau sama lu pada ya, sebagai wibu tuh gue nungguin anime tuh gue nggak bisa gitu. Kalau generate kayak gue mau lihat hasil jeripayah manusia gitu loh, gimana manusia-manusia ini berkumpul, bekerja keras, mengadu kreativitasnya dan bikin sesuatu yang keren banget atau bahkan sampai Sasuga gitu. Kalau di generate ya ngapain gue nonton, mending gue generate sendiri. Itu pun juga ujung-ujungnya jadi malas gue kalau misalnya kayak gitu, kayak ngapain gue generate juga ya. Tapi nggak tahu lah ya, lu pada yang mengglorifikasi itu kayak aneh lah lu. Ada juga yang marah dan kesel kayak gue gitu, dan juga mempertanyakan ini copyrightnya gimana, kok bisa-bisanya lu hajar dan lu tabrak gitu ya, sampai bener-bener persis, sampai bener-bener mirip, sampai bener-bener sampai audio juga keambil. Itu bener-bener bahaya. Dan untungnya baru-baru ini, udah lama sih ya, mungkin udah hampir seminggu, pemerintahan Jepang secara ofisial angkat suara mengenai hal ini. Speaking at the Japanese Government Cabinet Office press conference on Friday, Minoru Kiuchi, the Minister of State for IP and AI Strategy, informed attendance about the government's request, which call on the American organization to refrain from infringing on Japanese IPs. The request was reportedly made online by the Cabinet Office Intellectual Property Strategy Headquarters. Kiuchi went on to describe manga and anime as irrepressible treasure that Japan boasts to the world. Jadi seperti menteri-menteri di negara lainnya gitu ya, ketika diposisikan di situ, dia harus peka sama sekitar, dia harus peka sama perkembangan zaman, dan dia harus cepat merespon dan jangan sampai ada kerugian buat negara dan warga negaranya gitu. Nah kebetulan ini ada menteri yang namanya cukup aneh gitu, gue juga baru lihat tuh, the Minister of States for IP and AI Strategy. Wow, keren juga nih ya. Angkat suara langsung bilang, hati-hati Anda sudah melanggar copyright dari anime Jepang, dari
animasi Jepang. Padahal ini adalah harta karun gitu yang dibagikan sama Jepang untuk dunia, dan Anda hajar copyrightnya dengan semena-mena. Jadi peringatan ini bukan peringatan biasa, ini peringatan keras. Ini udah peringatan yang udah sampai request dari pemerintahan, bukan lagi studionya. Dan OpenAI kayak ngegampangin gitu, kayak apa ya, nggak ada respon yang cukup baik juga untuk menanggulangi ini gitu. Dan kalau dipikir-pikir malah jadi kayak emang sengaja gitu, biarin aja udah AI gue bisa menghajar copyright, bisa nunjukin Naruto, Dragon Ball, One Piece dan lain-lain. Kenapa ya kayak gitu ya? Ini OpenAI mau apa ya sebenarnya? Kalau menurut gue sih ini lagi-lagi ya apa ya, permainan dia untuk apa ya, all in AI sih, dimana gempuran AI yang makin banyak, bubble-nya makin gede. Kalau kalian paham ini bubble ya, bubble ini udah makin mau meletup gitu ya. Semuanya jago, semuanya bisa menjadi ChatGPT, semuanya bisa jadi Sora. Ada ChatGPT yang versi baru, ada Sora yang dari perusahaan lain. Terus dia akhirnya kayak, menurut gua kayak nggak mungkin lah ini sesuatu yang kayak dia nggak tahu gitu, yang kayak di luar kuasa dia. Udah pasti dia paham lah, udah pasti lihat lah. Harusnya kan dia tahu, wah ini bisa bikin masalah nih perusahaan kita. Tapi asumsi gua dia melakukan itu ya karena untuk nunjukin kalau mereka masih yang terbaik, kalau mereka tuh udah all in, mereka udah yang paling the best lah, udah paling apa ya, yang bakal bertahan dari pecahan bubble lah, buruan invest dan lain-lain. Bubble AI ini juga udah mulai kerasa lah mau pecah, seperti yang gue udah bilang gitu, yang dimana penggunaan listriknya udah gila-gilaan. Gue lupa gitu, penggunaan listrik untuk OpenAI itu udah setara bangkitin listrik satu state di Amerika kalau nggak salah gitu, correct me if I'm wrong deh. Dan kadang-kadang penggunaannya ya kayak orang yang malas gitu pakai kalkulator atau apa gitu untuk ngasilin jawaban itu, dia mesti ngegenerate berapa listrik gitu, dan pendinginnya mesti kayak gimana dan lain-lain. Jadi ini kayak all in chipnya OpenAI untuk bilang, udah kami yang terbaik, kami yang akan survive bubble, invest di kami. Lihat tuh, yang se-copyright-copyrightnya pun bisa kita hajar gitu. Aman aja bang. Dan sekaligus untuk nunjukin kemampuan mereka, seberapa mereka bisa apa ya, menggenerate atau menduplikasi lalu dibikin beda dikit sama mereka. Dan tinggal menunggu satu perusahaan yang mungkin banyak dari kalian udah paham, udah juga mulai kesel sama perusahaan tersebut, yang paling sangat menjaga IP-nya, paling sangat menjaga copyright-nya. Dan udah gue lihat banyak sih yang generate itu. Karena kalau itu dewa terakhir turun tangan, ya kalau kalian pikir pemerintahan Jepang dewa terakhir, enggak, ini menurut gue dewa terakhir dari copyright. Dia turun tangan tuh, jeder. Itu baru OpenAI bakal benar-benar bisa apa ya, bagaimana gue menyebutkannya ya, mungkin akan mulai mundur perlahan. Karena tindakan-tindakan mereka dalam mengambil hukum-hukum copyright tuh sangat-sangat tegas dan bahkan jatuhnya lebay. Tapi gue rasa harusnya dia menunjukkan sikap yang sama di sini nih. Kalau dia lakuin itu di sini, wah, fans-fansnya malah jadi suka lagi tuh sama dia tuh. Malah ngejar-ngejar yang cilik-cilik, yang kecil-kecil, yang nggak penting kadang-kadang tuh, yang ya elah, yang kayak gini dong lu hantam. Jebret, no IP lu dipakai, no jebret lu masuk, itu lain lu pada tahu lah yang gue maksud siapa ya, komen di bawah kalau kalian paham. The Lord, the last boss, tapi memang secara track record mereka ini suka lama responnya. Kayak waktu itu ada game yang mirip mereka juga, mereka nggak cepet gitu loh, mereka cukup bagus gitu menyusun strategi, mungkin butuh waktu untuk mematangkan sampai bener-bener yakin bahwa pukulan mereka telah kena gitu. Jadi let's see. Tapi kalau menurut kalian bagaimana para AI antusias, para AI bros ya, para anime AI lover? Kritik gua dan silakan koreksi gua kalau ada, dan silakan komen di bawah. Kono doga ga kini itara subscribe botan o kiriku shite ne. Mainichi uppu shitteru kara channel wo checku shite manabite nai doga mo mite ne. Insta to TikTok to XもXじゃない。もうフォローしてな。お願いします。今回のセputar internetはここまで。Enobring deshita. Sore ja mata ne. Stay clean and sound. Enggak ya, tadi gua nggak pakai video AI, diganti mulut gua untuk ngomong Jepang. Boku wa Eno desu. Yoroshiku onegai shimasu. Miro, ore wa AI janai. Muntah gua buat beginian doang.